Halo semuanya. Halo. Selamat datang di podcast Ruang Ngobrolan. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang sering banget jadi perdebatan anak muda, yaitu mapan dulu, menikah kemudian. Menurut kalian, harus nggak sih kita mapan dulu baru nikah? Atau justru nikah itu bagian dari proses menuju kemapanan? Hari ini aku ditemani oleh Aku Rifat Azumardi Azra. aku Fazal Maula. Dan aku Mahathir Malaki Farah Rafiki. Nah, di sini kalian bertiga mungkin belum mengetahui apa arti mapan itu ya. Nah, dari sini kita mulai dari dasar dulu. Menurut kalian, apa arti mapan sebelum menikah? Kalau menurut aku ya, mapan itu soal kesiapan finansial dan mental. Karena menikah itu tanggung jawab, bukan cuma soal cinta. Jadi kalau menurut kamu ada lihat berita nggak sih yang orang miskin tapi anaknya banyak? Itu pendapat kamu gimana? Itu menurut saya agak kurang bertanggung jawab ya. Karena menurut saya dia tidak memikirkan kehidupan anaknya untuk masa depannya nanti. Itu menurut saya ya. Nah, kalau dari Fazal sendiri pendapatnya gimana itu? Oh, dari aku sih mapan itu kan relatif ya. Nggak harus kaya, tapi kayak punya penghasilan tetap, tujuan hidup yang jelas dan siap berkembang bareng pasangan. Berarti kalau menurut Fazal sendiri menikah itu butuh mapan. Jadi kalau dari segi materi gimana nih pendapatnya? Kalau dari aku sih beda sedikit sih. Cuman kayak mapan itu bisa dibangun setelah menikah. Asal dua-duanya mau berjuang bersama aja gitu, mulai dari nol gitu ya. Itu aja sih kesepakatan komitmen berdua gitu sama aja. Tapi kan kalau dari kata Mahathir tadi kan cewek itu mau diajak berjuang dari nol. Ya, Tapi kalian kan tahu sendiri kan cewek zaman sekarang tuh nggak mau dimulai dari nol, apalagi dari minus. ya, Jadi kesimpulan dari aku sih kalau bisa sih mapan dulu sih baru nikah. ya betul. Nah, sekarang untuk pembahasan kedua. Kenapa nikah itu harus mapan dulu? Terus menurut Rifat sendiri nih, indikator mapan menurut kamu itu apa sih? Kalau menurut aku, kenapa mapan itu penting ya? Karena banyak kejadian konflik rumah tangga itu awal adanya konflik itu karena finansial, masalah finansial. Jadi kalau finansial belum siap, tekanan hidup bisa bikin hubungan jadi nggak sehat. Kebanyakan gitu. Jadi menurut Rifat itu kemiskinan itu sumber dari segala salah satu sumber kegagalan rumah tangga, konflik. Oke, kalau dari Fazal sendiri ini ada di tim pro atau dari kontra? Kalau dari saya sih mungkin bisa dibilang di pertengahannya lah ya. Jadi mapan itu penting, tapi jangan dijadikan alasan buat terus menunda. Terus juga kadang kan orang belum menikah bukan karena belum mapan, tapi belum siap komitmennya. Kalau bahas komitmen nih, Fazal sendiri, itu kan komitmennya komitmen untuk menikah atau untuk mapan itu? Mungkin lebih komitmen untuk gak siap dalam menikah kali ya. Kalau dia berkomitmen siap menikah tapi belum mapan gimana? Paling ya mapan dulu. Gitu. Oke, balik lagi. Kalau untuk dari Mahathir gimana nih? Kan kata gua juga tadi kan kayak hidup itu proses kalau menurut saya tuh. Kalau nunggu mapan sebelumnya sepenuhnya bisa-bisa nggak menikah sama sekali. Menikah itu tentang kerjasama dan saling menguatkan dari nol gitu. Kalau menurut gua. Berarti kalau menurut Mahathir bisa berproses dari nol, nikah muda tuh nggak apa-apa gitu untuk di zaman sekarang. Ya kalau misalnya emang saling komitmen dan saling menyetujui ya
gak apa-apa sih, asal bisa bertanggung jawab aja ke depannya gimana. Kalau kita lihat sekarang, tekanan menikah itu kan gede banget ya untuk di zaman sekarang. Dari keluarga, itu yang utama. Keluarga, lingkungan, sampai media sosial. Terus kalau dari menurut Fazal itu standarnya itu gimana sih? Kalau dari saya sendiri ya, kalau misalkan standar mapan tiap orang tuh kan banyaknya orang yang beda-beda ya. Kayak contohnya yang penting itu kesiapan bertanggung jawab. Bukan berarti kita harus ikut tekanan dari sekitar aja. Gitu. Setuju sih. Setuju. Soalnya mapan itu bukan soal gengsi, tapi demi ketenangan dalam rumah tangga. Udah, menurut aku juga gitu sih, sama. Setuju. eh dan menikah juga bukan perlombaan loh. Yang penting siap dan dengan konsekuensinya gitu. Oke. Kalau misalnya kamu bilang nikah itu bukan perlombaan nih, tapi ada orang tua yang nyuruh nikah cepat. Itu tanggapan kamu gimana? Ya kalau misalnya emang dari kita dan dari jodohnya apa atau dari ceweknya atau dari cowoknya belum siap sih, jangan dipaksa. Itu aja sih. Tapi kan konteks aku di sini yang nyuruh kan orang tua. Kalau dilanggar perintah orang tua, apakah itu termasuk dosa ya? Menurut kamu sendiri gimana tuh? Betul sih sebenarnya, dosa, eh cuman kayak baik lagi kan ke kitanya yang mau nikah kan kita kan. Kalau secara logika kan gini mah, kalau emang sih dosa kita menentang perintah orang tua, cuman kan yang nikah pun kita gitu. Jadi kalau kita semestinya belum siap ya jangan maksain aja gitu aja sih. Nah, jadi di sini benar ya pendapat Mahathir. Kalau ada orang tua yang maksa kita untuk nikah dengan waktu yang cepat, itu kita bisa kok melarangnya. Kita bisa melanggar perintahnya karena kan orang tua kan nggak tahu ya hubungan percintaan kita itu gimana gitu. Oke nih, mungkin dari obrolan podcast kita sore hari ini bisa disimpulkan ya, mapan dulu atau menikah dulu itu pilihan personal atau juga bukan aturan mutlak, apalagi karena kehendak orang tua. Yang terpenting adalah kesiapan mental, finansial, serta komitmen dari dua orang tersebut. Menikah bukan tentang cepat atau lambat, tetapi tentang siap atau tidaknya seseorang untuk menikah. Terima kasih juga untuk rekan saya, Rifat, Fazal, dan Mahathir. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan podcast kami berempat di sore hari ini. Aku Apta pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.